Oke, smart people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama Eja. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan. Eja hari ini seneng banget karena dapat support dari Ether Cafe yang ada di daerah Tanjung Duren. Jadi buat kalian semua nih yang butuh tempat-tempat cozy buat nongkrong, mau minum kopi, kayak mau snack-snack apapun itu di sini banyak banget. Jadi alamatnya ada di Ether Cafe. Nanti Eja akan add di dalam video ini alamatnya ya, alamat dan logonya. Mungkin kalian yang mau mampir ke sini dengan senang hati Reza persilakan. Oke, hari ini Eja akan kedatangan seorang bintang tamu. Dia bertalenta dan dia punya skill yang luar biasa sebagai seorang singer. Skill di luar singernya adalah seorang dokter, dan dia adalah salah satu juara dari Liga Dangdut Indonesia 2021. Siapa dia? Sebentar lagi dia akan hadir buat kalian. Oke? Siapa dia? Dan ini orangnya udah datang. Siap-siap buat semua fansnya yang bikin katanya para wanita kelepek-kelepek, siap-siap ya. Sebentar lagi. Ini dia Iqbal Lida 2021. Assalamualaikum. Halo Eja, sehat Eja? Sehat, alhamdulillah. Beda ya kalau dokter ya, kayak masker sesuai protokol kesehatan karena kita ini ada di salah satu public area ya. Jadi seperti biasa kita menggunakan masker terlebih dahulu. Tapi kita udah dapat izin untuk open maskernya Iqbal, jadi biar semua di sana itu para apa sih nama fansnya Iqbal? Medikbal semuanya. Mana Iqbalnya mana? Iya. Oke, Iqbal apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Eja, baik. Biasa pokoknya. Terlihat sekali. Kalau dokter tuh selalu sehat, ya nggak sih? Amin. Terus kayak asupan vitaminnya atau apanya gitu tuh mikirin nggak sih, Bal? Iya pasti dong. Pasti ya. Kita gitu. Tiap kasih hari. list dong buat Kak Eja. Nih Kak Eja tiap hari minumnya ini. Bisa nanti. Eja gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Dan semua pemirsa Reza Talk dimanapun berada, hari ini sesuai dengan request yang beberapa waktu lalu Eja sampaikan sama kalian semua bahwa akan ada beberapa anak-anak Lida 2021 yang spesial Eja undang. Karena lagi-lagi Eja bilang, karena waktu kelahiran mereka Eja tidak bisa hadir di acara grand finalnya Lida 2021 karena ada urusan waktu itu ya. Jadi Eja sekali lagi mau ucapin congratulations ya buat gelar Iqbal sebagai juara 1 Lida 2021. Semoga bisa memegang amanah yang diberikan semua fans Iqbal di luaran sana dan pencinta dangdut di luaran sana. Semoga Iqbal selalu mampu memberikan yang terbaik dan mampu bertahan di industri musik dangdut. Amin ya Allah. Makasih banyak Kak Eja. Sama-sama. Dan sekarang banyak banget pertanyaan yang nyampe ke Kak Eja ya. Bahkan tidak dikirim langsung sih, cuman secara tidak sengaja terbaca saja sama saya. Oke. Katanya Iqbal itu sempat stres waktu jadi dinobatkan menjadi juara dangdut Liga Dangdut 2021. Juara Lida. Bener gak sih? Kalau dibilang stres apa ya? Mungkin lebih ke ini ya, karena ada amanah baru. Oke. Jadi ada amanah baru yang mana ini bukan main-main gitu. Dan Iqbal harus maintain itu dengan bagus, kemudian harus konsisten dan ada progres ke depannya. Karena yang dituntut untuk seorang public figure, apalagi jebolan salah satu pencarian bakat ini pasti karya-karya gitu kan. Betul. Nah, kedepannya itu Iqbal itu yang mungkin agak memberikan beban pikiran sedikit waktu itu awalnya. Karena waktu saat dinobatkan Iqbal jadi juara, itu 2 kalimat yang Iqbal ucapkan. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua astagfirullah. Langsung waktu itu pas dinobatkan saat Iqbal juara 1 gitu. Itu Iqbal alhamdulillah astagfirullahalazim gitu kata Iqbal. Karena waktu itu Iqbal pikir alhamdulillah karena Iqbal dapat rezeki ini. Tetapi astagfirullah, rezeki ini malah menjadi amanah yang mana kalau misalnya Iqbal tidak serius maka nanti akan banyak kayak overthinking duluan gitu loh. Jadi kayak aduh nanti orang nuntut ini pasti nuntut lebih gitu. Sedangkan senior-senior kita juga udah luar biasa. Titel juara 1 Lida itu ajang bergengsi dangdut se-Indonesia bahkan se-Asia gitu kan. Yang gak main-main gitu. Kalau misalnya udah disandangkan ke kita ya kita harus
tanggung jawab dengan hal itu. Oke, terus bukti tanggung jawab apa yang akhirnya sudah Iqbal lakukan dari mulai penobatan waktu itu sampai sekarang? Udah berjalan berapa bulan sih? Dari bulan 3 bulanan. Jadi waktu itu bukti dari Iqbal berusaha untuk membuat diri Iqbal itu istilahnya pantas lah menyandang gelar ini gitu. Yang pertama itu Iqbal alhamdulillah mendapatkan single perdana Iqbal, single kemenangan itu Lebih Dari Hidupku, betul. Yang merupakan ciptaan dari Cegu Adibal, kemudian arrangernya ada Mas Yusuf, dan alhamdulillah waktu itu dibantu dengan 3D Entertainment dan Stream juga untuk pembuatan video klip, kemudian Iqbal digandeng sama Nia untuk model video klipnya, Nia untuk model video klipnya. Dan di situ Iqbal, alhamdulillah Iqbal berusaha untuk mengeksplor diri Iqbal sendiri. Mulai dari recording lagunya, kemudian saat pengambilan video klip musiknya itu Iqbal awalnya grogi karena Iqbal belum pernah membuat video klip musik dan belum pernah punya lagu gitu. Nah, jadi semuanya first time ya? Iya, first time, semuanya first time. Dan waktu itu ke tempat lokasi pembuatan video klip itu Ancol. Itu first time juga. First time juga. Dan waktu itu first time. Sama Nia itu Iqbal grogi waktu itu. Apa yang bikin grogi? Bikin groginya karena apa ya? Ya, karena suasana baru itu atau karena suasana baru pertama. Pertama karena suasana baru, yang kedua Iqbal jarang banget yang namanya dulu tuh berkontak fisik dengan wanita gitu lah. I see. Karena background sebelumnya gitu lah. Nah, tapi dengan Iqbal udah ada di tahap ini, Iqbal mengatakan ke diri bahwasannya Iqbal harus mengeksplor diri Iqbal lebih, tentu dengan cara dan jalan yang tepat gitu, sesuai dengan image yang Iqbal timbulkan terhadap publik. Yaitu Iqbal sebagai dokter, kemudian Iqbal juga penyanyi dangdut, tetapi Iqbal ingin memberikan image Iqbal itu sebagai kayak ikonik juga gitu, karena dokter juga penyanyi dangdut juga, kemudian berwibawa gitu, serius gitu, dilihat orang, tapi nggak tahu ya kok di belakangnya gimana. Itu dari situ akhirnya bisa muncul pertanyaan kayak begini dong, Bang. Akhirnya Iqbal memutuskan untuk lebih fokus kemana nih? Nah, jadi antara kedokteran dengan menyanyi. Untuk tahap ini yang sekarang ini Iqbal lalui karena Iqbal udah dikontrak oleh Stream. Jadi Iqbal memberikan porsi besar untuk fokus terhadap dunia entertain dulu. Nanti setelah itu baru Iqbal lanjutkan untuk kedokterannya. Tetapi Iqbal tidak meninggalkannya ini. Cuman Iqbal nggak praktek sekarang, nggak ada bersentuhan dengan pasien sekarang, nggak ada. Gitu. Tetapi di balik itu banyak yang kayak pasien-pasien Iqbal dulu yang chat Iqbal dengan via sosmed apapun, kayak konsultasi, Iqbal memberikan edukasi, kemudian dengan teman-teman Lida juga. Dengan hal itu Iqbal bisa mempertahankan ilmu yang Iqbal miliki di dunia kedokteran, kemudian juga semakin disampaikan semakin nempel. Gitu. Lantas karakter, kan tadi Iqbal ngomong, Iqbal ingin membentuk karakter sebagai seorang yang apa tadi tuh katanya berwibawa, mampu berwibawa dan lain-lain. Sedangkan kita kan antara dokter dan seorang penyanyi itu bumi dan langit istilahnya, ya kan? Istilahnya kan treatmentnya berbeda sekali, ya kan? Iqbal akhirnya menentukan karakter yang seperti apa untuk bisa membaur ke dokternya cocok, jadi penyanyi pun cocok. Jadi nggak dibilang nanti kalau jadi penyanyi terus tiba-tiba kok kaku ya, kok ini ya, kok itu ya, atau tiba-tiba dokter kalau jadi dokter kok nggak berwibawa ya, kok gini. Akhirnya itu sempat dipikirin nggak? Sempet begitu tuh. Sempet banget aja. Jadi itu lumayan bergejolak dalam diri sendiri tentang kedua hal ini sebenarnya. Memang dari awal Iqbal memutuskan untuk ikut Lida, itu pemikiran akan gimana ya dokter aku nanti, profesi dokter. Itu sebenarnya di awal audisi udah mikir kayak gitu. Kemudian diskusi dengan kedua orang tua, dan alhamdulillah waktu itu coba dulu, mana tahu
kalau misalnya lolos alhamdulillah. Kalau misalnya nggak lolos juga alhamdulillah. Itu berarti kita ada pengalaman gitu. Iqbal ada pengalaman, setidaknya udah mencoba gitu. Karena dari dulu memang Iqbal mengikuti DA, DA Asia, The Star, kemudian Lida itu Iqbal ikuti dari Dede Lesti. Berarti audisi dari mulai DA1 tuh ikut? Mengikutinya maksudnya bukan mengikuti audisi, nonton di TV. Jadi Iqbal kayak lagi koas, Iqbal sempetin streaming Indosiar. Misalnya Iqbal lagi kuliah gitu, curi-curi lihat video lagu-lagu yang dinyanyiin kontestan gitu. Ya ada semangat dalam diri untuk ikut gitu. Tetapi waktu itu pendidikan kedokteran Iqbal belum selesai. Nah, waktu 2020 Januari kemarin Iqbal pas disumpah sebagai dokter. Nah, alhamdulillah waktu itu Iqbal memutuskan untuk Iqbal ingin mengikuti ajang kompetisi LIDA yang 2021 karena waktu itu audisinya online. Nah, jadi nggak ada kewajiban untuk minta izin untuk ikut seharian panas-panasan audisi. Jadi bebas ya waktu itu ya, diringankan. Jadi ya alhamdulillah diringankan. Dan ternyata lolos video yang Iqbal kirimkan di IGTV itu dua-duanya. Terus Iqbal tahap wawancara, kemudian lolos lagi sampai tahap penjurian artis yang ketemu Aeja, Dede Lesti sama Bunda Inul. Nah di situ udah mulai ketar-ketir. Jadi kayak apa yang bikin ketar-ketir? Iqbal gimana nih? Iqbal bilang mama kan. Iya, Iqbal bilang mama. Iqbal kan deketnya sama mama, sama papa juga. Cuman kok bercerita tuh ke mama gitu. Ma, baa caronyo baso Minang gitu. Baa caronyo ma Iqbal lolos ke Jakarta. Kalau misalnya lolos Iko baa dokter Iqbal, baa internship. Jadi gimana internship Iqbal gitu? Gimana surat izin praktek Iqbal nanti gitu? Iqbal bilang. Terus kata mama, gini nak, kamu udah mencoba sampai setahap ini, sampai sejauh ini. Pokoknya apapun yang dilalui sekarang, fokus pikiran ke sana dulu. Fokus pikiran ke sana dulu karena kan ini internship bisa ditunda. Kata mama, internship bisa ditunda, pun belum tentu juga nanti kan lolos juga kata mama gitu. Dicoba aja dulu karena ini udah tanggung jawab. Kalau udah masuk audisi, kita mengundurkan diri berarti mentalnya mana gitu. Baiklah, gitu. Betul. Mentalnya mana gitu. Iqbal pikir oh iya bener banget. Terus mama Iqbal bilang, papa Iqbal bilang, iya nak, ayo. Kalau papa Iqbal tuh tipikalnya langsung aja. Apa yang kamu mau? Lanjut, langsung. Gitu Papa dukung, semuanya dukung gitu. Gak ada memikirkan pertimbangan yang lain-lain gitu kalau papa ya. Kalau mama tuh cukup banyak pertimbangan. Ya biasa lah ya, mama sama papa kan suka begitu ya. Kalau mama orangnya tipe yang coba begini deh, digini. Kalau papa mungkin langsung udah harus selesaiin. Begitu ya. Terus pas waktu penjurian artis tuh ada kepikiran kayak gini aja. Aku tampilnya biasa-biasa aja deh, biar nggak lolos gitu. Ada kepikiran kayak gitu. Ada kepikiran kayak gitu. Iqbal kan berempat dari Sumatera Barat. Waktu itu siapa aja ya? Iqbal, Rio ya? Chelsea yang waktu itu dapat tiket yang kalau misalnya dia audisi tahun depan dia akan datang. Iya, kayak aja inget. Sama Diana satu lagi. Nah, jadi berpikir kayak gitu. Aku biasa-biasain aja deh lagunya gitu, nyanyinya. Tapi dalam diri beda, ada sisi lain yang aku pengen gitu. Aku ingin ikut LIDA. Aku ingin tampil grande di atas panggung, menciptakan aransemen baru kayak gitu-gitu loh. Nah, waktu itu. Terus akhirnya pas tampil ya malah timbul itu yang semangat untuk maju. Semangat untuk maju gitu. Jadi kayak pikiran untuk ke kedokterannya tuh waktu audisi itu agak Iqbal kesampingkan. Jadi Iqbal harus fokus ke sini. Mama bilang harus fokus terhadap apa yang dijalani itu, fokus ke situ aja gitu. Jangan bercabang-cabang, nanti malah nggak 100% di sananya. Nah, terus akhirnya alhamdulillah waktu itu Iqbal lolos. Dan di pertengahan kompetisi ya, kayak top berapa ya? Top 21. Sempat down nggak waktu itu? Ada waktu itu sempat down, pernah memikirkan bahwasanya kok aku maju terus gitu. Iqbal merasa gitu.
apa sih yang lebih dari Iqbal gitu. Iqbal mikir kayak gitu, apa sih yang lebih dari aku. Banyak yang bagus, Ratna bagus, Sulis bagus, bahkan dulu waktu itu Iqbal bilang Nursia bagus. Terus apa lagi, Melda, Eki yang bisa main alat musik, Melayunya bagus juga. Ya udah ya, 70-70 terus semua bagus deh ya. Gimana ya, kata Iqbal gitu kan, apa yang lebih dari aku. Terus tapi Iqbal kayak memikirkan itu kayak sekelibat aja gitu, tetapi nggak terlalu berlarut-larut. Fokuskan di sana. Iya, nggak terlalu berlarut. Tetapi Iqbal tetap punya strategi ke depannya apa, gitu. Karena sebelumnya kan kita udah di briefing apa aja tahap-tahap sampai grand final. Nah sama tim kreatif. Jadi Iqbal di situ udah susun ini lagunya ini. Aransemennya mungkin ini gitu waktu itu. Karena Iqbal benar-benar waktu itu prinsip Iqbal harus melewati tahap demi tahap. Mungkin ini bisa jadi salah satu trik yang dibagiin Iqbal secara gratis buat kalian semua nanti yang insya Allah bakalan ikutan LIDA 2022 ya, insya Allah kalau ada ya. Jadi trik-trik seperti ini, kesiapan yang tidak biasa, kesiapan yang sangat dipikirkan dengan matang itu ya hasilnya nanti akan matang juga gitu loh. Jadi apapun itu saat kalian untuk memutuskan untuk terjun ke satu hal, untuk fokus ke satu hal, ya kita harus mengorbankan satu hal dan dua hal yang lain gitu loh. Jadi saat kita sudah memfokuskan diri kita dalam satu poin ya, seperti kayak Iqbal, dia udah ada di dalam kompetisi dan dia udah nggak bisa nanggung-nanggung nih, jadi dia preparein semua dari mulai top 70 sampai malam grand final dia udah susun semua. Jadi buat kalian semua yang mau ikutan audisi atau mau punya talenta, mungkin kalian pengen ikutan nih, gregetan banget pengen ikut LIDA atau talent search apapun itu, persiapkan itu semua dari sekarang sematang mungkin sesuai kemampuan kalian. Jadi itu bisa jadi bekal kalian saat kalian dapat rezeki untuk masuk di kompetisi. Iya benar. And then Iqbal, sebenarnya kan banyak banget yang ya tadi Iqbal sendiri meng-underestimate dirinya Iqbal sendiri. Iqbal bilang banyak di anak-anak yang lebih bagus dari Iqbal banyak. Dan itu pun terjadi di luaran sana. Netizen adalah kelompok apa ya, makhluk gaib ya, yang sok tahu. Tapi kadang mereka itu mengeluarkan statement-statement yang gregetan gitu loh. Kayak aja penasaran sama apa yang mereka lontarkan beberapa kali di media sosial yang terbaca, lagi-lagi terbaca sama Kak Eja. Mereka ngomong lu nggak pantas sebenarnya jadi juara satu. Yang lebih pantas si A atau si B. Mungkin mereka akan membandingkan dengan top 3 ya. Antara top 3 or top 5. Seperti teman Iqbal sendiri, Rio ya, yang sama-sama dari Sumatera Barat kan. Mereka membandingkan lebih bagus si ini daripada si ini. Iqbal sendiri sempat terganggu nggak? Atau memang seperti membentengi diri, gue nggak mau denger apapun itu, gue pengennya maju aja dan gue tetap sama gue sampai akhirnya menjadi juara. Dan kadang kan bulian itu tidak terhenti saat kompetisi selesai, dia juga ikut selesai. Bahkan kadang berlanjut ketika yang teman-teman kita yang tidak juara, misalnya kayak Nursia ya, kita lihat Nursia, dia tidak masuk di babak urgent top 5. Dia gugur di babak berapa waktu itu? Masih top 9 ya kalau nggak salah ya? Top 9 ya. Top 9. Dan akhirnya dia bergelut untuk membuat karya ini. Bahkan sempat viral di beberapa sosial media. Nah itu kan akhirnya tuh lihat aja yang nggak juara aja begini nih, yang juara ngapain nih, yang pada juara ngapain. Nah itu sempat nyampe ke Iqbal nggak? Sempat ganggu nggak? Dan sempat jadi pikiran nggak? Semua yang Aeja bilang itu tuh sempat jadi pikiran bagi Iqbal. Tetapi Iqbal Iqbal orangnya tuh nggak terlalu membesar-besarkan hal yang negatif terhadap diri Iqbal gitu. Jadi Iqbal nggak mau hal negatif itu menang. Iqbal ingin yang positif aja yang menang. Betul. Nah jadi alhamdulillahnya Iqbal punya prinsip dari dulu. Sebenarnya bukan dunia entertain aja ya, dunia manapun. Saat kita baru lahir, itu pasti udah ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Gitu. Jadi memang hidup di dunia ini resikonya yaitu ada yang tidak suka, ada yang suka. Dan kita nggak ada kewajiban untuk memberikan penjelasan bahwasanya diri kita itu tidak seperti yang haters bilang.
yang mereka pikirkan. Iya, kita nggak punya kewajiban untuk itu. Tetapi kita punya kewajiban untuk memanjakan, membanggakan lovers kita. Betul. Pecinta kita gitu. Jadi yang Iqbal pikirkan itu, ya udah, saya punya fans club, saya punya orang-orang terdekat yang sayang sama saya, kemudian mendukung saya dari nol sampai sekarang, terutama keluarga. Mereka lah yang harus saya banggakan. Mereka yang harus saya manjakan dengan karya-karya, dengan penampilan saya yang harus bagus gitu. Nah, jadi Iqbal berpikir bahwasanya walaupun Iqbal kan sekarang tuh di sosial media Iqbal nggak pernah Iqbal menutup komentar, nggak pernah Iqbal menutup komentar, nggak ada Iqbal ngeblok, nggak ada Iqbal kayak menghapus. Nah, jadi Iqbal biarin aja. Ada satu postingan yang waktu itu Iqbal nyanyi Ku Lepas Dengan Ikhlas. Yang Iqbal up ke Instagram. Oke. Tapi waktu itu Dede Lesti lagi komentar buat Iqbal. Itu yang biasanya 200 doang biasanya komentar dalam satu postingan jadi 2000. Oke. Isinya mostly hujatan. Entah itu Iqbal dibilang caper lah, kemudian apa namanya kalau dengan artis tuh pansos gitu, banyak pokoknya itu. Tetapi dari itu Iqbal punya keuntungan, Iqbal banyak dikenal, followers Iqbal naik. Oke. Jadi Iqbal memikirkan yang positif side-nya aja dari hal yang terjadi. Oke. Nah gitu, oh followers aku naik waktu itu, syukur deh gitu, bagus dong gitu. Jadi nggak Iqbal pikirin 2000 komentar mostly hujatan, ya udah terserah gitu. Oke. Apa namanya ya, Iqbal udah berpikir bahwasanya Iqbal sekarang alhamdulillahnya nggak terlalu peduli dengan komentar orang. Iqbal pernah bikin postingan yang terbaru, itu Iqbal bilang kan tergantung tergantung perspektif, yang penting percaya diri. Betul. Gitu. Jadi apa yang kita berbuat belum tentu baik juga buat orang itu. Betul. Gitu. Apa yang kita buat itu belum tentu disukai semua orang. Pastilah. Iya, kita nggak akan mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Iya, benar. Karena kan mereka juga punya mereka punya kadar, mereka punya selera. Jadi bisa dibilang ya kalau mereka yang menghujat-hujat orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang berkarya, ya intinya kita adalah orang-orang yang lebih berkelas daripada dia. Kita orang-orang yang lebih memiliki intelijensi yang luar biasa dibandingkan mereka. Jadi kan itu sebenarnya kayak Eja sendiri pun kadang suka kesel ya kalau ngelihat ada sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi kan seperti Iqbal, Ratna, Sulis, top 5 adalah anak-anak pilihan yang memang ya kita memilih kalian ya karena kualitas gitu loh. Bukan karena kita melihat karena ini begini, si ini begini, ini enggak. Jadi kita benar-benar melihat ya siapa yang mampu menjaga kualitasnya dari nol, ya itu yang akan menjadi, itu pun berlaku di semua aspek ya, di semua bidang gitu loh. Mau di pekerjaan kita di kantor, kalau emang kerjaan kita bagus ya kita pasti naik jabatan, ya kan? Iya benar. Itu jadi hal yang sangat lumrah sekali. Nah sekarang kalau tiba-tiba ada yang bilang gini, Bal, Iqbal, apa itu? Aja nih kayak banyak banget. Bukan, ya kan? Saya mau ngobrol sama Iqbal, kan harus tahu kan, Iqbal gimana nih, Iqbal gimana di luaran sana gitu loh. Bersanding dengan anak-anak DA yang rata-rata secara garis cerita, secara garis kisah hidupnya di belakang, rata-rata kan yang ada yang bapaknya pemulung, ada yang seperti Ridwan, kita tahu Ridwan dia adalah mantan office boy, kan. Kak Eja sendiri pernah jadi TKI, Vildan pernah bekerja di perusahaan apa itu lupa. Terus ya makanya dengan background yang sedemikian rupa, tiba-tiba sekarang muncul Iqbal yang berbackground seorang dokter di antara kita semua. Kadang ada yang ngomong gitu loh, Bal, lu tuh sebenarnya lu nggak pantas buat jadi ini kan, lu orang kaya,
Lu orang kaya, lu harusnya yang menang tuh justru harusnya yang kesian-kesian. Setuju nggak dengan apa statement kayak gitu? Ya. Kalau misalnya teman-teman bisa teliti dengan hal itu, berarti Indosiar sudah menciptakan image yang bagus. Oke. Bahwasannya mencari talent itu tidak berdasarkan background. Yes. Tetapi berdasarkan talentanya. Betul. Gitu. Betul. Bukan Iqbal menyembuhkan diri. Betul. Bukan Iqbal menyembuhkan diri. Betul. Tetapi di sini berdasarkan talenta dan dukungan dari para pemirsa juga. Betul. Itu tidak terlepas ya. Nah jadi di situ Iqbal Iqbal kayak ngambil positifnya aja. Yeah. Jadi ini berarti Indosiar memang berhasil membranding Lida bahwasanya talent search-nya itu bukan karena backgroundnya dia miskin. Setuju. Atau backgroundnya dia dulu pemulung atau siapa gitu. Setuju. Yang penting dia punya talenta, kemudian attitude-nya bagus, kemudian dia mau mengeksplor dirinya untuk kemampuan dia menyanyi dalam pokoknya dunia entertain dan punya daya jual. Betul. Nah itu akan maju Selling sendirinya. point-nya ada ya. Akan maju sendirinya gitu. Itu dia. Kenapa makanya pertanyaan-pertanyaan ini Kak Eja lontarkan sekarang dan biar mereka semua yang membuat statement itu denger, tahu gitu loh bahwa ya lu ngomong sekarang dijawab nih sama nih orang, ya kan? Dia yang berhasil berdiri sekarang menjadi seorang juara Lida 2021 dengan hujatan yang segala macam itu, bukan dia tidak mendengar tapi dia hanya tidak mau menganggap itu ada gitu loh. Jadi buat kalian yang selama ini selalu menganggap bahwa yang menang, yang juara ya pasti yang dari keluarga tidak berada, yang dulunya keluarganya susah dan lain-lain. Enggak, tidak seperti itu. Jadi apapun itu yang kita lihat adalah selling point-nya. Dia punya kemampuan untuk dijual atau tidak gitu loh. Sebagai seorang peserta dari talent search itu kan membutuhkan beberapa aspek yang tidak hanya melulu tentang suara. Itu loh. Tidak hanya melulu tentang suara. Kenapa akhirnya Iqbal bisa menjadi salah satu pilihan kandidat untuk masuk di top 70? Karena tujuan kita Indosiar yang terbaca sama Kak Ija adalah kita ingin menaikkan level dangdut. Kita ingin menaikkan level dangdut supaya tidak selalu dari kaum bawah atau pembantu. Enggak seperti itu. Jadi memang ya sebenarnya dangdut adalah musik yang sangat dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bahkan contohnya adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sudah disumpah menjadi dokter dan dia mempunyai rasa cinta yang besar terhadap dangdut. Jadi hal itu yang akhirnya akan membuat semua orang tergugah gitu loh, Bal. Paham nggak? Iya, paham. Jadi kayak mungkin kita nggak tahu, mungkin di luaran sana ada insinyur yang dia pengen nyanyi dangdut tapi dia takut, dia malu, gitu loh. Atau mungkin ada apalagi tuh seorang pengacara atau mungkin mereka semua yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau bergelar sarjana S1, S2, S3. Kita juga punya di dangdut ini, kita juga punya dan kita tidak menutup itu semua. Kita sangat welcome dengan orang-orang yang kita mau membawa dangdut menjadi musik yang dicintai oleh orang-orang yang punya intelijensi gitu, ya kan? Sama satu lagi aja. Apa tuh? Menurut Iqbal, ini merupakan fenomena background shaming namanya. Iya. Jadi gitu. kayak latar belakang orang dia udah kaya, nggak boleh dia menang gitu. Ya, terus satu lagi, Iqbal pernah dibilang Iqbal nyogok. Jadi, dia dokter pasti nyogok Indosiar. Kan. Ada orang dalam. Iqbal nggak kenal satu orang pun yang ada di sana. Benar, baik yang dari Sumatera Barat. Gitu. Jadi sebegitu pahitnya ya sebenarnya kita nggak tahu sekarang dia seorang Iqbal bisa menjadi seorang juara, tapi di balik itu dia juga mengalami dilema ya sebenarnya. Jadi juara itu nggak mudah dan tidak semenyenangkan yang ada di otak kalian gitu loh. Jadi kita punya beban, kita punya tanggung jawab untuk selalu menjaga kualitas kita dan memberikan kepercayaan yang utuh terhadap semua orang yang udah ngedukung kita dari awal sampai kita ada di posisi juara satu. Terus kalau dari keluarga sendiri sekarang gimana, Bal? Apakah Iqbal sekarang istilahnya gini, mampu
kan istilahnya selama ini yang ngebiayain ya ada campur tangan orang tua ya kan untuk kehidupan dan lain-lain. Apakah sekarang Iqbal benar-benar sudah memutuskan untuk saya akan mencari uang, saya akan bekerja dengan 2 jalur yang saya punya ini, atau memang mau menitik beratkan di satu sisi aja? Oke. Gimana ya mulanya ya? Iqbal mau menggarisbawahi tadi dulu tentang Iqbal disebut sama netizen orang kaya. Oke. Tetap apa ya? Iqbal bilang sekali lagi, you don't know me, you just know me superficial me gitu, bukan profundalnya, bukan dalamnya. Jadi gak usah ngejudge gitu. Yeah. Stop hating me, stop judge my life gitu, kayak apa ya, memang sih Iqbal tuh gak ngegubris, tetapi kadang kepikiran, kadang kepikiran. Itu mental, itu adalah serangan yang dilakukan bukan serangan fisik tapi serangan mental. Jadi sekali terbaca, kadang itu memang mengganggu dan itu berbahaya. Jadi that's why kenapa banyak orang yang akhirnya seperti menghindari atau berusaha untuk gimana sih caranya gue bodo amat. Dan mungkin Iqbal harus sangat sudah mampu untuk memberlakukan hal-hal seperti itu di level gue udah bodo amat. Gue mau ngomong apa tentang gue bodo amat. Yang penting gue punya skill. Saya adalah juara Liga Dangdut 2021 ya. Tugas saya adalah menghibur sampai selama orang-orang di luar sana masih banyak yang mengagumi saya, ya tugas saya adalah menghibur mereka. Nggak peduli haters itu mau ada berapa. Tetapi setidaknya kita ini Iqbal berpikir bahwasanya walaupun haters itu sekarang dibilang biasa ya, maksudnya itu kan kayak udah biasa lah haters itu gitu. Tetapi setidaknya normalize kindness gitu. Normalisasilah kebaikan. Jangan kita tuh kayak menormalisasi haters. Jadi kayak udah ada haters, dia public figure, dia ada haters gitu. Betul. Sekarang coba kita normalize kindness. Kebaikan itu kita sebarkan, positive vibe semuanya. Betul. Gak usah background shaming ataupun shaming lainnya. Karena apa ya? Jangankan hal itu, karena hal itu pandemi ini aja udah bikin mental issues loh. Iyalah. Jadi kayak benar-benar kesehatan mental kita manusia yang ada di generasi Z ini tuh benar-benar memang butuh banget, banyak yang butuh pergi ke psikiater, psikolog, benar. Betul. Dan itu semua background, bukan orang yang backgroundnya kayak tamat SD atau tamat SMP, tapi bahkan orang yang udah insinyur pun juga punya mental issues. Terhadap fenomena yang ada di bumi ini. Apalagi ada haters kayak gini gitu. Nah, kita kan sekarang sudah ada di era ya orang ngomongnya kan kebebasan berpendapat nih, Bang. Nih Kak Eja harus coba. Kak Eja pengen tahu dari sudut pandang seorang Iqbal. Apakah Iqbal memandang sebuah era di mana kebebasan berpendapat itu diberlakukan pukul rata, nggak peduli apapun itu, kehidupan pribadi, kematian, tentang penyakit, tentang aib, bahkan yang jarang terdengar adalah tentang prestasi. Jarang banget ada orang yang berprestasi di up dan spiral, bongkarnya aibnya orang, mungkin kematian orang atau berantem atau lain-lain. Sudut pandang seorang Iqbal yang memang Kak Eja nilai punya intelijensi lebih ya. Iqbal memandang itu sebagai fenomena yang gimana? Kalau menurut Iqbal, kebebasan berpendapat itu sebenarnya udah dari dulu tuh kita udah bebas berpendapat. Cuman kan dalam berpendapat kita ada rules yang harus kita harus follow the rules gitu, harus ikuti. Nah, misalnya kita memberikan pendapat terhadap penampilan seseorang, baik itu pendapatnya baik atau buruk kalaupun buruk itu aturannya ada. Buruk disampaikan dulu, misalnya mohon maaf ini saya ingin memberikan saran gitu-gitu. Nah baru disampaikan ini tata bahasanya.
Sebenarnya komunikasi ya, perihal komunikasi. Jadi tata bahasanya disusun, kemudian di akhir berikan solusi. Betul. Nah, itu yang bagus. Itu adalah komunikasi dua arah. Ya. Yang tidak hanya menjat satu sisi, tapi juga akhirnya lu juga ngasih lu harusnya begini. Even itu mau diterima atau tidak sama kita, cuman secara tata bahasa itu lebih enak untuk masuk ke diri kitanya, ya, atau benar. mungkin dibacanya juga dengan ya masih normal lah, daripada lu begini. Nah, itu hal yang sangat ya nggak ada mannernya. Iya, nah nggak itu ada mannernya. Coba kita ciptakan apa ya? Oke, bebas berpendapat, bebas mau ngomong apa saja. Perihal tentang aib-aib bertengkar itu tuh memang sebenarnya itu bukan bahasa lagi ya, tapi lebih ke ya itulah manner itu norma. Ya itu udah melenceng dari norma. Ya, tapi ya itulah pokoknya jangan menormalisasi yang buruk-buruk gitu. Jangan normalisasi yang buruk-buruk, jangan. Terus harapan Iqbal sekarang untuk kedepannya gimana, Bang? Ini kan Lida kalau ada lagi tahun depan nih akan muncul lagi. Iqbal udah punya strategi apa untuk menghadapi juara baru, ya kan? Ya. Anak-anak baru, mungkin talenta baru yang bisa jadi jauh lebih bagus atau jauh lebih ganteng atau jauh lebih bertalenta. Apa pandangan atau apa ya istilahnya strateginya Iqbal untuk menghadapi itu dan untuk menjaga supaya eksistensinya Iqbal nggak drop, nggak hilang. Iya. Iqbal bisa melahirkan karya-karya yang di luar genre dangdut klasik itu. Kemudian Iqbal juga ingin apa namanya ya istilahnya tuh ada nanti setelah Lida 2022 ataupun di kompetisi lainnya ada mungkin sejawat tenaga kesehatan yang berani ikut terjun, unjuk gigi juga. Ya, unjuk gigi juga tanpa melepas tanggung jawab tentunya. Betul. Nah, unjuk gigi entah itu perawat, bidan, apa namanya, pokoknya petugas tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Ingin menginspirasi ya. Semoga ya, gitu. Iqbal bisa menginspirasi banyak orang yang tadi Kak Eja bilang mungkin di luaran sana ada insinyur, ada pengacara, atau ada mungkin dokter apapun itu, mau dokter bedah, dokter spesialis apapun profesi kalian, mungkin ada pilot, ada polisi atau apapun yang kalau memang kalian punya passion untuk mampu menunjukkan itu dan disupport oleh orang-orang yang ada di belakang kalian, lakukan. Jadi jangan akhirnya memandang satu hal dengan gue malu, gue nggak pede, gue kan polisi, gue kan mungkin aku kan insinyur, gue kan orangnya smart gini-gini, nggak mungkin. No. Dangdut juga bukan tempat orang-orang yang biasa-biasa aja. Di sini kita juga punya banyak orang-orang hebat yang bahkan Raja Dangdut aja seorang Haji Rhoma Irama adalah dia bisa masuk ke segala lini, ya kan? Benar Dia sekali. bisa masuk ke segala lini. Dia bisa jadi pemuka agama, dia bisa menjadi seorang wakil rakyat. Jadi itu yang patut kita contoh, bukan lagi dangdut tempat drama atau dangdut tempat orang-orang yang hanya menjual goyangan dan lain-lain. Itu sudah image lama yang berusaha perlahan kita buang, dan alhamdulillah dengan kehadiran Iqbal dan teman-teman yang lainnya itu sudah sedikit banyak sangat menaikkan derajat dangdut di level yang sudah apa ya, sudah sekarang udah hype lah istilahnya gitu. Jadi kayak udah tempatnya dangdut tuh bukan lagi nyanyinya di pasar, udah bukan lagi nyanyinya di panggung-panggung rakyat, enggak. Sekarang kita nyanyinya udah di ballroom, kita nyanyinya sekarang sudah di gedung-gedung mewah, ya kan. Jadi sedikit banyak itu sudah sangat secara kelasnya udah naik, seperti itu. Oke, Iqbal, Kak Eja tuh sebenarnya Kak Eja nggak mau nanya yang ribet-ribet buat Iqbal, karena intinya adalah Kak Eja mau menunjukkan bahwa semua masyarakat di luaran sana yang mengunderestimate seorang juara talent search, kalian harus mampu untuk mendengarkan apa yang tadi kita bahas, supaya kalian bisa lebih open minded, supaya kalian juga bisa lebih memahami dunia kita itu seperti apa.
keperluan kita seperti apa dan industri kita seperti apa. Jadi kalian harus mulai paham itu, tidak hanya lagi memandang sekelas suara jelek, suara bagus. Sudah bukan itu lagi ranahnya ya. Teh. Tisu muka denda. Ya. Aman. Terus kamera action. Oke, kita dari tadi udah ngobrol ngalur ngidul dan ini udah dikasih minumannya dari tadi kita pesen tapi nggak keluar akhirnya sekarang baru keluar. Thank you so much ya sekali lagi buat Ether Cafe yang ada di Jalan Tanjung Duren ya kan. Ini di sini tempatnya cozy. Jadi sekali lagi buat kalian semua warga Tanjung Duren Jakarta Barat deh yang cari cafe yang mau look. Ini mungkin buat area smoking areanya, nanti ada lagi yang di atas, ada yang buat AC roomnya dan segala macam. Jadi buat kalian yang berminat, monggo datang ke sini ya. Ether Cafe di jalan nanti dicantumin di sini, lupa jalannya ya. Best, kita minum dulu Bal. Yap. Soalnya Iqbal mau gue suruh nyanyi. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak banget. Oke. Bal, terus sekarang kita balik masalah single ya. Iya. Resolusi Iqbal ini 2020, biasanya orang kan anak-anak muda nih biasanya nulis resolusi 2022 mau apa? Oke. Di resolusi 2022 ini Iqbal rencana apa ya? Untuk dunia entertain Iqbal ini, Iqbal ingin membuat Iqbal lebih personal branding Iqbal itu bisa mencakup lebih luas lagi. Lebih luas personal lagi. Ya, banyak dikenal orang. Baik itu dengan strategi-strategi yang akan Iqbal buat nanti dengan karya-karya yang akan Iqbal keluarkan. Kemudian Iqbal juga ingin menyelesaikan internship. Tapi internship tapi nanti itu kan untuk resolusi kan untuk rencana ya. Nah, itu mungkin kalau yang untuk internship ini masih 50-50 di tahun depan. Bisa jadi di tahun berikutnya paling lambat di tahun berikutnya 2023 berarti. Nah, pokoknya Iqbal harus menyelesaikan internship Iqbal agar Iqbal dapat surat izin praktek mandiri. Insyaallah, Nah, kemudian Iqbal juga ingin bikin acara sendiri talk show kayak gini. Jadi Iqbal udah ada namanya. Udah ada namanya. Tadi gue ngobrol sama dia, lu kan dokter. Iya. Bikin kayak apa, kayak periksa keliling atau apa gitu kan lucu ya. Iya. Jadi Iqbal nanti akan mengangkat nama fanbase Iqbal ini. Medikbal itu. Jadi masih planning dengan manajer dan manajemen gitu tentang ini. Jadi rencana tuh ya pokoknya adalah kejutan nanti. Nah, terus Iqbal juga ingin mengumrohkan mama sama papa. Insya Allah ya. Kayaknya juga pengen umroh. Mengumrohkan mama sama papa, mudah-mudahan bisa sekeluarga juga. Amin. Pengen itu, karena kalau naik haji masih lama banget kan. Setidaknya umroh. Iya. Itu sih. Mampir dulu ucapan syukur ke sana ya. Alhamdulillah. Kemudian dan alhamdulillahnya Iqbal di tahun ini Iqbal udah bisa beli mobil pribadi. Alhamdulillah. Nah, Iqbal ingin punya hunian pribadi juga. Insya Allah. Mungkin itu sih. Itu dulu. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi resolusi Iqbal di tahun 2022 semuanya lancar dan Allah kasih kemudahan semuanya ya. Amin. Mungkin ini semua sahabat Medikbal dan semua smart people yang lagi nonton Reza Talk di luaran sana. Iya, yang nonton Reza Talk itu iya dong, pasti. Jadi nggak ada yang otaknya setengah-setengah gitu, nggak ada. Jadi semuanya kita smart people di sini. Jadi semoga kalian semua yang nonton hari ini bisa sangat terinspirasi sama Iqbal ya. Apa yang Iqbal sampaikan, apa yang sudah terjadi sama Iqbal, apa resolusi Iqbal ke depannya, semuanya bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah, sekarang si Medikbal dari tadi udah nyanyi. Oke. Nyanyiin lagu jadi lebih kasih minum tapi nggak mau nyanyi kan. Nyanyiin sedikit lagu apa judulnya Bal? Lebih dari hidupku. Lebih dari hidupku. Karyanya di Balsyah. Ku mencintai dirimu lebih dari hidupku, duhai kekasih. Semua
tentang dirimu, segalanya bagiku, runtuhkan egoku. Luar biasa. Ku meminta apapun selain cinta kasihmu, jangan pernah engkau bagi, karena cintaku utuh untukmu. Lagu ini tuh touchy ya. Kak Dibal tuh kalau bikin lagu tuh selalu yang menusuk-nusuk, menyayat-nyayat gitu ya. Jadi ya pantes lah, cocok banget untuk dinyanyikan sama Iqbal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lagu ini bisa terus ditonton banyak orang. Kalau yang nonton berarti di mana? Yang mau Di nonton? YouTube. Di YouTube-nya Trident. YouTube Entertainment, Trident. ya. Jadi buat Trident kalian semua yang mau nonton nih lagunya tadi Iqbal, judulnya Lebih dari hidup. Lebih Dari Hidupku. Ayo, Kalian di-up bisa lagi. nonton. Di-up lagi tuh Iqbal ya kan. Iqbal, Ya. Kak Eja secara pribadi dan dari tim semua, dari timnya Kak Eja ngucapin terima kasih. Hari ini udah mau sharing, hari ini udah mau ngebahas ya kan omongan-omongan orang di luar sana, dan mudah-mudahan itu semua terpatahkan dengan apa tadi statement-statement Iqbal hari ini. Dan Kak Eja berdoa mudah-mudahan tahun depan ya kan 2022 Iqbal semakin diberikan kelancaran Amin, untuk amin. karirnya, sehat selalu dan semakin bersinar dan mampu menjaga kualitasnya sebagai juara Liga Dangdut 2021. Ya. Iqbal juga ngucapin makasih banyak Sama-sama. Pak Eja, kemudian tim Reza Talk. Thank you. Pokoknya jangan lupa nonton kita. Ya. Dan juga Iqbal ingin menyampaikan bahwasanya bukan kewajiban kita untuk melarang haters kayak gak usah membenci kita gitu. Betul. Tapi kita berkewajiban untuk mengingatkan Betul. kebaikan. Yes. Jadi ini Iqbal merasa beruntung sekali diundang sama Eja sama tim Reza Talk untuk bisa berbagi dan speak up bahwasanya menormalisasi kebaikan itu harus kita mulai sekarang ini Betul, gitu. betul. Jangan kita biasakan yang buruk-buruk gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau kalian semua fans-fans anak Lida, anak DA di luaran sana, kalau kalian cinta sama fans kalian, janganlah saling menjatuhkan atau saling mengunggulkan satu sama lain. Jadi mencintai satu fans silakan, kalian support fans kalian, tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi lakukan yang terbaik untuk idola kalian, pasti idola kalian juga akan lakukan yang terbaik buat kalian. So, Kak Eja sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kalian yang belum follow Instagram atau semua akun sosialnya Iqbal, monggo kasih tahu Ya. apa aja. Silakan follow akun sosial media Iqbal yaitu Instagram lida2021_dr.iqhbal. Oke. Terus kalau Kemudian, untuk TikTok, untuk Twitter, TikTok juga sama, oke. Twitter juga sama. Oke. Sama namanya. Jadi sama semua ya, Iya, kalian sama. cari. Buat kalian yang belum follow, di follow cepetan, nanti Kak Eja cantumin semua di sini. Oke. Jadi Iqbal, Ya. satu pertanyaan terakhir. Oke. Sukses menurut seorang Dr. Iqbal. Nah, Sukses menurut seorang Iqbal itu adalah bisa memegangkan kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu ridhonya Iqbal dan murkanya Iqbal, karena itu dari Allah sendiri gitu. Maksudnya satu kesatuan tali yang sama gitu istilahnya. luar biasa ya. Jadi murka dan ridhonya Allah itu ada di tangan orang tua. Ya, Ya, benar. jadi betapa berharganya orang tua, dan saat kita mengagungkan orang tua itu adalah titik kesuksesan Ya. yang tertinggi buat seorang Iqbal. Luar Ya. biasa. Thank you buat kalian semua di luar sana yang udah nonton ya. Jangan lupa nanti di like, di share, di komen, terus di apa lagi? Like, Subscribe. comment, subscribe dong. Of Tentu. course, ya. Sampai nanti berjumpa lagi dengan semua bintang-bintang luar biasa yang tidak kalah bersinarnya, tidak kalah bertalentanya seperti Dr. Iqbal. Ya, thank you so much buat kalian. Bye-bye.